Hai semua, balik lagi di channel IT News Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi panas banget di dunia teknologi. Perang chip AI antara dua raksasa Tiongkok, ByteDance dan Alibaba. Kenapa sih mereka tiba-tiba rebutan chip buatan dalam negeri? Apa dampaknya buat kita dan masa depan AI? Jadi gini, setiap teknologi AI itu butuh otak super canggih yang namanya chip AI. Chip inilah yang bikin AI bisa belajar super cepat, mikir, dan ngambil keputusan. Selama ini, perusahaan di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok, sangat bergantung pada chip buatan Amerika. Terutama dari Nvidia, mereka rajanya chip AI. Nggak ada lawan. Tapi, belakangan ini, situasinya jadi ribet. Karena ada perang dagang dan berbagai batasan ekspor dari Amerika Serikat, perusahaan Tiongkok mulai was-was. Bayangin aja, bisnis kamu lagi maju pesat, tiba-tiba pasokan otak utamanya di-stop dari luar negeri? Bisa kacau kan? Nah, inilah yang mendorong ByteDance, si pemilik TikTok dan Alibaba, raksasa e-commerce, buat melirik chip AI buatan lokal, seperti dari Cominix atau Murthreds. Sederhananya, ini soal kemandirian. Dengan beralih ke chip lokal, mereka nggak perlu lagi takut kehabisan stok kalau ada sanksi. Selain itu, mereka bisa hemat biaya impor yang mahal banget dan lebih bebas memodifikasi chip sesuai kebutuhan aplikasi mereka sendiri. Entah itu buat TikTok, layanan cloud, atau yang lainnya. Jadi ini langkah strategis yang sangat penting buat masa depan mereka. Nah, persaingan antara ByteDance dan Alibaba ini seru banget buat diikuti. Keduanya lagi adu cepat buat jadi nomor 1 di Tiongkok. ByteDance, yang terkenal dengan pertumbuhan super cepatnya, fokus banget buat memperkuat aplikasi-aplikasi konsumen mereka kayak TikTok dan Douyin. Mereka nggak ragu buat investasi besar-besaran buat beli chip AI. Bahkan ada laporan mereka siap menggelontorkan miliaran dolar buat beli chip Nvidia kalau izinnya keluar. Ini menunjukkan betapa agresifnya mereka. Di sisi lain, ada Alibaba. Mereka ini rajanya cloud computing dan layanan AI untuk perusahaan di Tiongkok. Strategi mereka lebih fokus buat mempertahankan dominasi di pasar enterprise, alias ngasih solusi AI canggih buat industri dan bisnis-bisnis besar. Jadi, sementara ByteDance ngebut di jalur konsumen, Alibaba ngunci pasar bisnis. Keduanya butuh chip AI dalam jumlah masif. Dan perebutan ini jadi pemicu utama inovasi di dalam negeri. Terus, pertanyaannya, sebagus apa sih chip AI buatan Tiongkok ini? Apa sudah bisa menyaingi chip dari Amerika? Jujur aja, untuk saat ini, belum. Fakta bahwa ByteDance masih berencana belanja besar-besaran chip Nvidia H200 nunjukin kalau teknologi Amerika masih jadi standar emas. Chip Nvidia unggul telak dalam hal performa mentah, kecepatan memori, dan yang paling penting, ekosistem software pendukungnya yang bernama CUDA. Ini yang bikin chip mereka jadi pilihan utama untuk melatih model AI yang super kompleks. Tapi jangan salah, chip Tiongkok seperti dari Huawei atau Cambriken sudah menunjukkan kemajuan pesat. Mereka mungkin sudah bisa menyaingi beberapa model Nvidia yang kelasnya lebih rendah. Mereka terus ngebut riset dan pengembangan. Mungkin butuh beberapa tahun lagi. Tapi bukan tidak mungkin suatu hari nanti mereka bisa mendekati atau bahkan menyamai performa chip Amerika. Persaingan inilah yang jadi bahan bakarnya. Lalu, apa dampaknya buat dunia? Ini bukan cuma soal Tiongkok. Kalau industri chip AI lokal, mereka berhasil dan makin maju. Tiongkok bisa jadi pemain utama teknologi global yang benar-benar mandiri. Bagi ByteDance dan Alibaba, ini seperti membangun pondasi rumah yang kokoh di atas tanah sendiri. Nggak lagi numpang. Dan ke depannya, siapa tahu, chip buatan Tiongkok ini juga bisa diekspor ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ini bisa mengubah peta persaingan teknologi global. Jadi, langkah ByteDance dan Alibaba untuk mandiri dengan chip lokal ini bukan cuma soal bisnis mereka, tapi juga langkah besar yang bisa memicu gelombang inovasi baru di seluruh dunia. Gimana menurut kalian? Apakah chip Tiongkok bakal bisa menyalip Amerika suatu saat nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.